Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Arya Ahmad Arman. Kita bertemu kembali dalam kuliah kita Research Methodology, lebih tepatnya Research Methodology for Design Research. Ya, jadi tolong bedakan ini dengan Research Methodology untuk bidang ilmu yang lain. Ya, baik, kita mulai dengan perbincangan kita ya. Jadi pada pertemuan kedua kali ini kita akan berbincang tentang research topics atau hal-hal yang perlu dipahami dalam rangka kita memilih topik riset ya yang memenuhi syarat untuk dijadikan judul atau topik penelitian kita ya. Baik, saya akan mulai dengan memberikan sedikit pemahaman tentang sains dan teknologi. Ya, mari kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah berbincang tentang apa itu knowledge, pengetahuan, dan apa itu science, ya, ilmu pengetahuan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi saya review kembali untuk mengingatkan kembali tentang pemahamannya. Science dan knowledge punya kesamaan. Dalam hal ini dua-duanya dapat disebut knowledge, ya, atau kandungannya adalah knowledge. Tapi sains punya karakter yang lebih spesifik, yaitu knowledge yang sifatnya lebih terjamin, lebih teruji, ya, lebih terevaluasi dengan sistematis, ya. Ya, kalau berdasarkan definisi kita bisa ulang lagi ya, pengetahuan atau knowledge merujuk pada informasi, fakta, ide atau konsep yang dipahami atau diketahui oleh seseorang. Ini dapat berasal dari pengetahuan, studi, observasi, atau pembelajaran. Jadi intinya adalah manusia mengamati sekeliling, berpikir, menginterpretasikan, menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat, kita rasakan, dan sebagainya. Sehingga dari kondisi awalnya tidak tahu, lalu menjadi tahu tentang sesuatu. Itu apapun yang menjadi tahu itu, ya, pengetahuan barunya itu, ya itulah yang disebut knowledge atau pengetahuan dalam bahasa Indonesia. Lalu sains itu apa? Sains adalah pengetahuan juga. Tapi itu disebut sains begitu, kalau proses akuisisi, proses pengumpulan pengetahuannya itu dilakukan dengan cara yang sistematis, didukung oleh metodologi yang menggunakan metodologi yang baku. Ya, kita sebut saja metodologi ilmiah. Sehingga kualitas knowledge dalam yang terkumpul dalam suatu sains tertentu, ilmu pengetahuan tertentu, ilmu tertentu, itu dapat dikatakan lebih teruji kualitasnya. Ya, walaupun kita harus sadar juga bahwa kebenaran dalam sains itu sifatnya tidak mutlak ya, dalam pengertian di kemudian hari, in the future, barangkali kita menemukan satu pemahaman baru tentang sesuatu. Dan sains tentunya harus direvisi ya pemahamannya. Baik, tapi kira-kira begitu ya, knowledge itu apapun yang kita ketahui dengan cara apapun mendapatkannya. Nah, kalau sains itu sistematis cara mendapatkannya, menggunakan pendekatan ilmiah yang teruji sehingga tingkat kepercayaan lebih baik, lebih tinggi. Ya. Nah, sebelum kita lanjut dengan teknologi, kita di dunia ilmiah pada prinsipnya dari satu sisi kita belajar, mempelajari knowledge dan science yang sudah ada, diajarkan dengan cara proses pembelajaran. Ya. Kemudian ketika penelitian, kita pada prinsipnya mencoba berkontribusi meningkatkan jumlah knowledge ya dengan cara kita meneliti sesuatu, menyumbangkan knowledge yang teruji sebagai menjadi bagian dari
science ya yang baru yang kita sumbangkan. Baik, ada sisi lain tadi, knowledge, science, teknologi. Teknologi adalah istilah yang merujuk pada penerapan ilmu pengetahuan atau science ya untuk tujuan praktis, khususnya dalam konteks memecahkan masalah, meningkatkan kinerja, atau menciptakan solusi berupa barang dan atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau kita bicara teknologi, kita bicara apply, menerapkan, menggunakan, sehingga kita mendapatkan suatu manfaat. Ya, jadi kalau tadi knowledge, science terlepas dari kualitasnya, itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi tahu something, tahu sesuatu, begitu ya. Kemudian kalau teknologi itu bagaimana itu digunakan ya untuk satu tujuan praktis bahkan ya, sehingga kita mendapat manfaat dari sana. Manfaatnya bisa memecahkan masalah, bisa meningkatkan kinerja, atau menciptakan solusi ya bagi manusia, bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan dipikirkan sebagai sesuatu yang canggih, sophisticated ya. Teknologi tadi kita lihat definisinya tidak menekankan pada sesuatu yang sifatnya paling up to date, canggih ya dan sebagainya. Nah, teknologi apapun, pengetahuan manusia ya, sains yang diterapkan sehingga kita mendapat manfaat atau menjadi solusi bagi kita. Nah, contoh ya, teknologi itu tidak hanya 10 atau 50 tahun terakhir, tapi sejak manusia ada, sebut sajalah katakanlah zaman batu, teknologi itu sudah ada. Tentunya bentuknya sederhana ya, tapi kita sama-sama kita sebut teknologi. Ya, kenapa? Karena secara prinsip ini sama-sama memanfaatkan knowledge yang ada untuk satu tujuan tertentu sehingga kita dapat manfaat ya. Kita lihat contoh di sini adalah perangkat-perangkat dari batu. Ini di zaman batu, di zaman era manusia hidup di bumi di era awal ya. Nah, jadi saat itu manusia ternyata punya knowledge bahwa kalau sesuatu yang bentuknya ramping, tajam begitu ya, kemudian materialnya keras, nah itu dapat dipakai untuk sesuatu, misalnya untuk mengiris ya, atau membunuh ini ya, hewan ini ya, hewan untuk dijadikan makanan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh teknologi yang sederhana. Di era sekarang tentunya teknologi seperti ini sudah lewat semua, ya. Ada bentuk lain, tapi secara prinsip sama. Apa yang kita ketahui, lalu kita manfaatkan untuk satu tujuan. Nah, ini barangkali ya contoh sederhana saat ini sudah mulai menjadi kenyataan dalam jumlah yang terbatas, tapi akan banyak saya kira di waktu mendatang, ya, yaitu mobil terbang. Ya, ada pengetahuan manusia tentang konsep terbang, ya, lalu diterapkan sehingga jadilah benda atau solusi seperti yang kita lihat ini. Ya, baik, itu teknologi. Lalu dalam rangka nanti memahami penelitian, ya, saya akan coba mengajak melihat taksonomi sains, ya. Jadi berbagai jenis sains yang ada dan pengelompokannya bagaimana. Ya, jadi kalau kita bicara sains, ya ilmu pengetahuan itu banyak versi cara mengelompokkannya bagaimana. Ya, tapi kurang lebih yang populer dan lebih tua, lebih awal, lebih mapan itu kita mengenal adanya ilmu alam,
kemudian ilmu sosial. Ya, apakah hanya dua itu? Nah, tentunya tidak dua, ya. Tapi berapa persisnya itu juga tidak ada jawaban yang sangat pasti. Nah, tapi apa yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, nah ini kira-kira dapat direpresentasikan dengan gambar yang sedang kita lihat ini, ya. Jadi ini saya sebut saja taksonomi sains, ya. Artinya berbagai sains dan cara pengelompokannya. Jadi pertama itu ada sesuatu yang kita kenal sebagai ilmu alam atau natural science, ya. Natural sciences, ilmu-ilmu alam, karena tidak satu-satunya. Ini kelompok, ya. Nah, ilmu ini mempelajari fenomena alam di alam semesta, ya, mulai dari yang sekitar kita sampai yang jauh dari kita di luar angkasa, ya, dan menggunakan metode ilmiah untuk memahami dan menjelaskan hukum alam. Ilmu alam mencakup fisika, kimia, biologi, geologi, astronomi, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Apapun yang berkaitan dengan alam, nah, itu bisa kita sebut bagian dari ilmu alam, ya. Nah, lalu ada pembeda lagi, ya, dibedakan menjadi physical science, sesuatu yang berkaitan dengan benda-benda fisik, ya. Satu lagi life science, sesuatu yang berkaitan dengan benda-benda hidup, ya. Nah, ya kelompoknya biologi lah seperti itu, ya, life science. Physical science, ya, fisika dan kawan-kawan. Nah, ini kira-kira, ya, pertama, kelompok yang pertama ini, ilmu alam, ya. Baik, kita lihat yang kedua, ilmu sosial, social science, ya. Ilmu ini mempelajari perilaku manusia, struktur sosial, interaksi sosial, dan fenomena sosial dalam masyarakat. Jadi ini kaitannya dengan manusia atau kelompok manusia. Lalu ada pemahaman, pengamatan, lalu menjadi pemahaman tentang bagaimana perilakunya, bagaimana berinteraksinya, dan sebagainya. Tapi semua berhubungan dengan manusia, ya. Ilmu sosial termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, geografi manusia, ilmu komunikasi, dan sebagainya. Ya, kalau ditelusuri banyak sekali ini, ya. Ya, lalu ada satu lagi, kaitannya masih terkait dengan manusia, ya. Sebagian cara pengelompokan ini mengelompokkan sebagai satu rumpun, tapi kalau kita pahami ini punya dua sayap atau dua sisi yang berbeda, walaupun sama-sama berkaitan dengan manusia, yaitu yang disebut ilmu humaniora atau humanities, ya. Ilmu ini mempelajari aspek-aspek manusia yang melibatkan pemikiran, kreativitas, nilai, tradisi, dan pengaruh budaya dalam konteks sejarah dan sosial. Ilmu humaniora termasuk sejarah, sastra, filosofi, seni, bahasa, dan budaya, teologi, dan sebagainya. Jadi ini sisi yang lain, ya, dari sebuah manusia. Kalau social science tadi lebih banyak ke melihat aspek sosial ketika manusia sebagai membentuk sebuah masyarakat, ya, berinteraksi satu sama lain, ada perilaku yang muncul di sana dan sebagainya. Oke, kalau diperhatikan ini tadi ilmu alam, ilmu sosial, humanities, itu merupakan ini, ya, hal-hal yang tersedia secara alami, ya, diciptakan oleh Tuhan lalu berkembang, bagian dari makhluk yang ada, begitu, ya, yang merupakan ciptaan Tuhan langsung, gitu. Nah, kemudian ada sisi yang lain, ya, yaitu yang disebut ilmu terapan
applied science, ya. Ilmu terapan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah praktis dan mengembangkan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekali lagi, yang tadi, ilmu alam, ilmu sosial, itu sifatnya given, ada, terjadi dengan sendirinya. Kemudian ada unknown berkaitan dengan itu, sesuatu yang kita tidak tahu, tidak paham. Lalu kita melakukan penelitian supaya jadi paham, jadi tahu tentang fenomena alam, tentang fenomena sosial, tentang perilaku manusia, dan sebagainya. Ya, itu. Yang sebelumnya seperti itu. Nah, kalau ilmu terapan atau applied science, ya, itu kita punya knowledge, punya ilmu, ya. Lalu punya masalah kita. Nah, jadi beda ini ya. Bukan mengamati suatu fenomena dan mencari pemahaman, enggak. Kita punya masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya, bagaimana berhitung dengan cepat? Bagaimana menghitung sesuatu dengan akurat? Bagaimana membuat jembatan yang kokoh dan sebagainya, ya. Bagaimana pergi ke bulan, ke ruang angkasa. Nah, ini masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, ya. Nah, solusinya adalah kumpulan ilmu yang kita sebut sebagai ilmu terapan, ya. Kurang lebih seperti itu. Contoh, ya, yang termasuk rumpun besar, ya, engineering, ilmu teknik, ya, teknik elektro, teknik permesinan, teknik geologi, dan sebagainya. Di sana ada ilmu-ilmu pemahaman kita tentang sesuatu, lalu diterapkan dalam konteks tertentu. Lahirlah berbagai solusi, berbagai karya manusia, ya, karya engineering, jembatan yang luar biasa, ya, lalu smartphone dan sebagainya. Ilmu terapan tidak hanya ilmu-ilmu yang sifatnya teknikal, ya, teknik gitu. Tapi juga termasuk kedokteran. Kedokteran kita punya pemahaman sesuatu. Kemudian diterapkan untuk menyembuhkan dan sebagainya, ya. Pertanian. Ya, jadi bagaimana pemahaman kita tentang sesuatu lalu kita terapkan untuk meningkatkan hasil tani, ya, untuk kegiatan pertanian. Ilmu komputer, manajemen bahkan juga termasuk, ya. Bagaimana kita membuat satu proses lebih efisien, misalnya seperti itu. Keperawatan dan sebagainya. Jadi ini luas sekali, ya. Apapun situasi di mana kita sifatnya menerapkan keilmuan untuk mendapatkan satu manfaat, itu kita kategorikan ilmu terapan, ya. Baik, berikutnya, nah, ini penting tapi relatif jarang disebut dibandingkan ilmu alam, ilmu sosial. Bahkan ketika kita lulus SMA mau masuk perguruan tinggi, mungkin dicari-cari ada nggak ya pilihan ilmu formal. Nah, istilah ilmu formal barangkali relatif tidak begitu populer. Tapi kalau kita melihat apa yang termasuk ilmu formal, kita baru paham. Oh, itu ternyata. Dan ada di sekeliling kita. Banyak ahlinya, banyak yang mempelajari ini, mendalami ini. Jadi ilmu formal itu dapat dikatakan posisinya semacam tools, ya. Kira-kira ini dalam abstraksi yang tinggi itu berupa sebuah tools, ya, perannya itu. Tools untuk apa? Jadi gini misalnya, ya. Kita mendalami ilmu fisika atau ilmu kimia. Nah, untuk memahami sesuatu kita harus membuat model. Di mana model itu? Ilmu tentang model itu di mana? Nah, itu bagian dari ilmu formal. Ya. Kita melakukan satu pemahaman penelitian tentang sosial. Ya, kategori social science. Sehingga kita harus menghitung ini. Ini
Apakah kita harus survei ke seluruh populasi atau cukup diwakili oleh sampel? Ya, nah, itu yang kita kenal sebagai ilmu statistik. Nah, statistik bukan ilmu sosial, itu tersendiri. Walaupun statistik sering dipakai dalam penelitian ilmu sosial dan yang lainnya juga. Ya, nah statistik itu merupakan bagian dari ilmu formal. Matematika secara umum ilmu formal juga. Nah, sekarang ilmu komputer yang banyak sekali dipelajari ya, berkembang luar biasa. Bahkan sekarang yang terakhir itu data science lah. Itu semua termasuk dalam ilmu formal. Ya. Nah, rumpun ilmu formal atau formal science. Jadi, sekali lagi, formal science itu dibuat oleh manusia untuk memenuhi satu kebutuhan dan posisinya lebih banyak sebagai tools untuk membantu pengembangan ilmu-ilmu yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Tentunya kita juga bisa melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu formal. Berarti kalau begitu, kita bukan dalam posisi menggunakan pendekatan ilmu formal untuk ilmu yang lain, tapi dalam hal ini kita mengembangkan ilmu formalnya itu sendiri. Ya, nah ini kira-kira ya gambaran tentang berbagai ilmu ya, berbagai ilmu. Baik, tadi sudah saya sampaikan, tapi statement tertulisnya seperti ini ya. Jadi formal science is a branch of science ya, cabang ilmu yang mempelajari atau concern with the abstract structures, struktur abstrak ya, yang mendeskripsikan atau dideskripsikan ya secara formal atau formal system. Jadi dengan matematis itu apa? Matematika itu ya konsep abstrak gitu, yang disepakati bersama. Dengan matematik kita bisa misalnya menghitung kapan dan sudut elevasinya berapa ya, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan berapa supaya jatuh di mana gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya sesuatu yang abstrak ya. Kita berhitung matematik, tapi ternyata itu useful, dapat dipakai ya. Nah, kira-kira seperti itu ya pengertian ilmu formal. Tentunya karena ilmu formal ini dalam posisi sebagai tools untuk membantu bidang keilmuan lain, apakah itu untuk tujuan pengembangan atau penelitian, ya dalam konteks kita tentunya penelitian. Maka kita harus sadar ketika penelitian akan kita lakukan, sangat mungkin kita melibatkan minimal dua sisi. Satu adalah bidang ilmu yang kita mau melakukan penelitian, misalnya saja, saya mau melakukan penelitian tentang smart city, misalnya. Ya, itu ada aspek, apakah itu ilmu sosial, ilmu apa, ya. Nah, itu artinya ada keilmuan spesifiknya yang berkaitan dengan perkotaan atau masyarakat di perkotaan. Lalu, kita mau merancang sebuah tools atau menyelesaikan sesuatu, ternyata kita perlu berhitung, perlu membuat model, ya. Berarti itu sisi ilmu formalnya. Nah, jadi itu ya, saya ingin memberikan pemahaman, penekanan bahwa ilmu formal atau tadi berbagai macam kategori dalam keilmuan itu tidak isolated satu sama lain, independen satu sama lain, berdiri sendiri, tidak demikian. Tapi saling saling mendukung satu sama lain. Paling tidak dalam konteks ini adalah ilmu formal tadi memposisikan diri sebagai tools ya, high level tools bagi atau untuk mendukung ilmu-ilmu lainnya. Baik,
Sampai di sini mudah-mudahan sudah bertambah ya pemahamannya. Kita akan lanjutkan dengan penelitian, riset dalam bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama sudah disinggung apa itu riset ya, sampai sejarah ininya ya, asal katanya dari mana dan sebagainya. Kita akan review sedikit saja supaya disegarkan kembali ya pengertiannya apa. Apa yang paling esensial kalau kita bicara research ya? Neil Armstrong ya, semua kenal Neil Armstrong siapa ya? Neil Armstrong mengatakan bahwa research is creating new knowledge. Jadi apa itu penelitian? Ya, tidak perlu memikirkan definisi yang rumit-rumit. Research itu pokoknya adalah creating, menghasilkan new knowledge. Udah, itu yang paling esensial. Ya. Jadi ada creating, kita itu menciptakan. Nanti kita lihat ya, menciptakan itu dengan cara bagaimana. Nah, lalu apa yang diciptakan? New knowledge, knowledge baru. Knowledge barunya harus sehebat apa? Nah, ini relatif. Yang penting kita bisa proof, bisa perlihatkan bahwa ini new. Tidak reinventing the wheel ya, tidak menemukan kembali apa yang sudah ditemukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, sebelum kita penelitian, sebelum kita mengklaim wah ini baru, kita harus yakinkan penelitian-penelitian di bidang tersebut yang sudah dilakukan apa saja. Dan sekarang relatif mudah dilakukan ya, kita tinggal searching saja ke berbagai sumber literasi sehingga kita tahu penelitian yang akan kita lakukan itu sudah pernah ada yang melakukan atau belum sebelumnya ya. Oke, jadi research is creating new knowledge ya. Penekanan kembali, riset adalah proses menciptakan atau merumuskan pengetahuan yang belum ada. Dengan kata lain, kita menemukan sesuatu yang baru, mengklaim sesuatu yang baru yang orang belum tahu sebelumnya. Ya, kira-kira begitu, sederhana sekali ya. Pencarian new knowledge dapat dilakukan sambil mencapai tujuan lain. Jadi penelitian itu tidak harus juga fokus hanya new knowledge saja. Tidak salah, karena memang esensi penelitian adalah creating new knowledge tadi ya. Tapi tentunya akan lebih memberikan manfaat jika kita sebetulnya mencapai tujuan lain, tapi juga sambil mencapai tujuan tertentu, ya tujuan lain tersebut, kita juga creating new knowledge. Nah, ini yang kami arahkan, ya. Kami mengarahkan pada satu bentuk penelitian, disebutnya design research. Kita arahkan, kita mendesain sesuatu dari sebuah persoalan nyata, ya. Kita pikirkan solusi, lalu kemudian sambil kita menghasilkan solusi yang dapat dipakai menyelesaikan permasalahan, tapi juga kita meng-create new knowledge. Sehingga istilahnya sekali merengkuh dayung, paling tidak 2 pulau terlampaui gitu ya. Nah, kegiatannya satu, aktivitasnya satu dapat solusi nyata ya dari persoalan nyata. Satu lagi adalah kita creating new knowledge ya. Jadi di sini kalau dibaca tadi dilanjutkan, misalnya sambil mengembangkan solusi dari suatu kebutuhan nyata. Ya, itu ya esensi penelitian. Baik, banyak cara pandang penelitian. Nah, saya akan mencoba memberikan satu cara pandang yang saya representasikan dengan gambar. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik, dengan mudah, sehingga Anda semua tidak salah dalam memahami
apa sebetulnya esensi penelitian dalam sebuah environment design. Ya, orang-orang teknik, orang-orang yang melakukan aktivitas di dunia teknik seringkali menggunakan istilah desain, ya, mendesain sesuatu, meng-create sesuatu, esensinya begitu. Ya. Nah, ini bagaimana nih supaya tidak confuse? Ini desain atau penelitian? Apakah ini penelitian yang juga desain atau bagaimana? Nah, ini jangan sampai jadi kebingungan, ya. Baik, mari kita mulai dengan gambar ini. Saya menuliskan 3 kata kunci di sini. Needs, design, solution. Ya, desain adalah sebuah aktivitas, meng-create sesuatu. Ya, create something. Apa yang di-create-nya itu? Ya, atau didesain lebih eksplisitnya itu, ya, yaitu meng-create sebuah solution. Nah, solution yang bagaimana? Solution yang dapat menjawab suatu kebutuhan, needs. Jadi, ketika kita bicara desain dalam konteks yang benar, kita selalu harus mulai dari needs. Ada kebutuhan apa yang ingin kita selesaikan? Ya, kebutuhan itu tentunya harus didefinisikan dengan jelas. Karena kalau tidak, kita bisa salah mendesain solusi. Jadi needs itu harus dipahami, didefinisikan, lalu kita melakukan metode desain atau metodologi desain based on needs. Mengacu pada needs itu. Karena kalau tidak, sekali lagi, mau desain apa, mau desain yang seperti apa. Kita tidak bisa cukup mendesain mobil. Nah, saya mau pergi dari Bandung ke Surabaya. Ayo kita desain alat transportasi. Wah, bisa keluarnya mobil, bisa keluarnya sepeda motor, bisa keluar gerobak, bisa keluar pesawat terbang solusinya. Nah, oleh karena itu kan harus jelas needs-nya, ya. Tidak cukup saya ingin pergi dari Bandung Surabaya, tapi harus ditambah informasi-informasi sehingga ruang solusinya menjadi lebih sempit, lebih mengarah begitu. Dengan demikian kita punya solusi yang seperti yang kita pikirkan. Ya, solusi yang kita pikirkan. Nah, bagaimana mengujinya? Makanya ada feedback tuh. Solusi itu kita sandingkan, ya, kita cek. Betul tidak memenuhi needs tadi? Kalau bisa memenuhi needs, selesai. Desain kita berhasil. Ya. Oke. Esensinya desain seperti ini. Tapi, nah, desain kalau hanya mementingkan 3 ini, mengabaikan hal-hal di luar 3 ini, desainnya berhasil kalau solusi memenuhi needs. Tapi ini tidak dikatakan atau tidak dijamin dapat dikatakan sebagai design research. Apa itu design research? Ya, yaitu penelitian tentang desain. Ya. Nah, ini tidak penelitian. Kenapa? Ingat, tadi definisi penelitian. Ya. Research is creating new knowledge. Tidak ada jaminan di gambar ini new knowledge-nya dihasilkan. Makanya research-nya saya coret. Ini sengaja saya gambarkan dengan cara begini supaya memberikan pemahaman. Kita bisa mendesain, sukses mendesain sesuatu, ya. Tapi ketika tidak kita perlihatkan, ini ada new knowledge, maka ini bukan design research. It's design only. Hanya desain saja. Dan mungkin desain yang luar biasa. Sesuatu yang hebat, ya. Tapi sekali lagi, ini kalau hanya begini tidak dapat diklaim sebagai design research. Sedangkan Anda menjalani kuliah,
Ya, ujungnya harus menghasilkan penelitian. Di mana penelitian itu harus creating new knowledge tadi. Ya. Jadi kalau mengikuti cara pandang ini, cara pikir ini belum lengkap. Belum dijamin menghasilkan penelitian. Walaupun Anda mengatakan, Pak, saya sudah menghasilkan ini luar biasa. Belum pernah ada yang membuat seperti ini. Nah, tapi pembahasannya hanya ada kebutuhan, solusi, selesai. New knowledge-nya apa tidak dibahas. Ya, dan dikaitkan dengan penelitian yang sudah ada apa saja. Sehingga ada gap apa yang membuat kita bisa klaim ini sesuatu yang baru. Ininya tidak dibahas, tidak diperlihatkan, itu tidak cukup. Ya, baik. Lalu kalau ingin melakukan desain dan juga dapat mengklaim sebagai sebuah penelitian, harus bagaimana? Ya, nah, ini gambar yang sama saya modifikasi. Jadi tidak berubah ini. Needs, lalu kita design something untuk menjawab needs tadi. Ada solution, solutionnya dikonfrontasi lah, betul tidak menjawab needs itu. Ya, setelah itu kita harus menghasilkan juga new knowledge. Ya, jadi outputnya 2 sekarang. Wah, kalau gitu jadi repot, kegiatannya 2. Ya, ada betulnya kekhawatiran itu. Tapi kalau kita sejak awal sudah memikirkan bahwa kita harus menghasilkan solution sekaligus new knowledge, itu bisa kita buat efisien. Artinya gini lah, kalau solution itu kegiatan tadi menghasilkan solution itu kita anggap 100%. Wah, ini kalau harus tambah lagi menghasilkan new knowledge, kegiatan saya jadi 100 plus 100, 200%. Enggak. Kalau memang tidak dipikir sinergi sejak awal, bisa jadi 150%, bahkan jadi 200%. Atau 250%. Saking tidak efisiennya, saking tidak sinkronnya antara new knowledge dengan solutionnya. Tapi ketika kita sejak awal memikirkan itu sinergi sama-sama, ya mungkin effort kita kalau hanya solution, tidak mengkaitkan dengan new knowledge, 100% effort kita. Dengan new knowledge, mungkin saja katakanlah 125%. Jadi nambahnya hanya 25%. Ya, dan itu worth it gitu ya, untuk kita dapat dua item sebagai outputnya. Satu solutionnya yang memenuhi needs, satu lagi new knowledge. Ya, pengetahuan baru. Nah, lalu saya ini kan kaitkan dengan science, ya. Plus, tanda plus merah itu tadi di atas ya. Kita lihat. Nah, jadi new knowledge ini menjadi kontribusi kita terhadap science. Science yang mana? Ya, kita bisa tegaskan, oh ini science yang ini. Ya, atau sub-science yang ini. Nah, sehingga ketika ditanya, apa yang baru? Oke, yang kuning ini, new knowledge. Kalau ditanya, apa kontribusinya Bapak terhadap dunia ilmu? Wah itu, nambahkan new knowledge ini ke science itu. Akan lebih terlihat, ya, kontribusi itu lebih berharga kalau kita bisa sandingkan, bandingkan dengan apa yang sudah ada dalam kumpulan knowledge di dalam science itu. Misalnya sajalah, katakanlah kita new knowledge-nya metode X. Ternyata di dalam science itu sudah ada metode A, B, C yang serupa dengan X. Lalu kita fokusnya ke akurasi misalnya. Ya, metode A yang sudah ada ini akurasinya 70%. Metode B 80%, metode C 75%. Yang saya usulkan tuh metode X, akurasinya 90%. Nah, itu lebih telak kita mengklaim kebaruannya. Walaupun similar ya metode untuk menyelesaikan
needs yang sama. Solution untuk menyelesaikan needs yang sama. Tapi kita punya cara yang berbeda. Dan akurasinya berbeda. Ya begitu. Lalu seringkali kalau kita push satu sisi untuk mengejar performance satu sisi tersebut, seringkali ada penurunan di sisi yang lain. Ya, nah ini jangan dikhawatirkan. Ya, kalau dipertanyakan, ya itu hal yang biasa. Misalnya ginilah, saya punya sistem yang akurasinya lebih tinggi, tapi ternyata itu harus dibayar dengan biaya yang lebih tinggi. Ya nggak masalah. Ya, tentunya idealnya akurasinya naik, biayanya juga turun. Wah, itu luar biasa. Tapi tidak harus. Penelitian nggak harus mengejar multidimensi, semuanya membaik sekaligus. Ya, bukan berarti selalu bebas aja seenaknya, nggak juga. Tapi tidak harus jadi target, karena itu sulit mengejar situasi seperti itu. Jadi kita cukup mengejar satu parameter aja. Concern kita apa? Concern kita akurasi, kecepatan, faktor ekonomis, ya biaya misalnya, kemudahan maintenance dan sebagainya. Silakan pilih aja satu. Ya, kalau ada peluang sekaligus lebih dari satu, good, bagus. Ya, tapi kalau tidak, ya sudah. Satu aja, bahwa ini harus dibayar di sisi lain dengan peningkatan biaya, beban komputasi yang lebih besar, waktu proses lebih lama, nggak masalah. Ya, jadi nggak usah khawatir seperti itu. Karena pengguna itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Ada yang, wah, bagi saya ini harus akurat. Walaupun lebih mahal, nggak apa-apa. Nah, ada yang sebaliknya. Bagi saya, yang penting itu ini bisa ditekan harganya. Lebih murah. Bahwa ini kualitasnya agak turun sedikit, asal nggak turun banyak, oke. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut. Kita expand pemahaman kita ya. Pemahaman kita expand. Tadi awalnya sederhana sekali. Needs, kemudian design, kemudian ada solution. Ya, saya tambahkan ini, saya expand supaya melihatnya lebih lengkap. Ya, sama. Kita berawal dari needs, ada kebutuhan. Misalnya kebutuhan tadi meningkatkan efisiensi, meningkatkan kecepatan, meningkatkan akurasi. Jadi needs itu bahasanya seperti itu disarankan. Ya, kita belum tahu solusinya seperti apa. Tapi ada sesuatu kalau saya membuat solusi, maka akan terjawab. Akurasinya naik, ya, kecepatannya lebih tinggi dan seterusnya. Nah, itulah needs. Berdasarkan needs tersebut, lalu kita identifikasikan. Ya, biasanya akan lebih mudah kita mulai dengan melakukan studi literatur. Dalam hal ini ada science di sini, ilmu pengetahuan. Lalu kita lakukan studi literatur. Salah satu bentuk studi literatur itu yang dilakukan sistematis, disebut SLR, Systematic Literature Review. Ya, di sini kita biasanya mengajukan berbagai pertanyaan. Salah satunya adalah tentunya kita, karena needs-nya sudah definitif, ya, kita akan mencoba mengidentifikasikan solusi-solusi apa yang sudah eksis, yang sudah ada. Karena kita jangan sampai menemukan sesuatu yang itu lagi. Ya, harus sesuatu yang lebih baik, berbeda. Ya, jadi dari situ solusi apa yang sudah ada, performance-nya bagaimana, siapa yang melakukan, nah, berbagai informasi kita kumpulkan dari koleksi knowledge yang sudah ada dalam satu science tertentu. Ya, dari sini kita bisa olah. Ada needs, ya, kemudian ada ini ya, existing solutions. Kita bisa petakan itu dengan sebuah matriks sederhana, ya.
Oh, ternyata sudah ada nih dua solusi yang dapat menjawab needs ini, ya. Nah, tentunya kalau semua terjawab dan puas kita, ya sudah, penelitiannya berhenti. Kita cari topik yang lain. Ya, kenapa? Karena tujuan desain itu adalah mencari solusi baru sambil meng-create knowledge ya, yang apa needs-nya belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi selesai. Ya. Nah, jadi asumsi, oh ini solusinya sudah ada, tapi akurasinya masih rendah. Ya. Nah, oh solusinya sudah ada, tapi biayanya mahal. Nah, dan seterusnya. Dari sini kita berikan ide awal, ide dasar. Bagaimana ya ide solusi tersebut? Kemudian berdasarkan ide solusi yang kita deskripsikan, nah masuk ke proses desain. Ya, desain ini suatu proses yang panjang di dalamnya. Harus di breakdown jadi sesuatu yang detail, panjang ya dan sebagainya. Tapi intinya desain itu adalah menghasilkan solusi berdasarkan needs dan ide dasar ya dari solusi kita. Nah, di sini metodologi jadi penting. Kenapa? Karena kalau mendesain itu metodologinya harus jelas. Tidak bisa mendesain seenaknya kita. Ya. Oke, katakanlah ada metodologi yang kita pakai, lalu kita mendesain, kita menghasilkan desain result. Ya, desain result. Nah, ini desain resultnya kita cocokkan nih dengan ide solusi kita. Betul tidak? Ya, jadi kalau begini, oh kita sudah menghasilkan sesuatu yang ingin kita desain. Dari feedback yang ini nih, ya, sudah dihasilkan. Biasanya ini ketika masuk ke proses desain ini kita sudah punya requirement, deskripsi teknis dari sesuatu yang ingin kita desain. Ya. Nah, jadi kalau ini lolos ke sini evaluationnya, berarti kita sudah menghasilkan sesuatu yang kita desain. Tapi apakah itu baik atau tidak? Ada evaluasi kedua. Evaluasi kedua itu dikembalikan pada needs-nya. Apa sebetulnya yang kita inginkan dari mendesain ini tuh? Ya, manfaat apa, impact apa yang kita inginkan, ya. Jadi, desain result yang sudah ada ini kita uji impact-nya. Betul tidak ini efisiensinya naik? Betul tidak ini akurasinya naik dan seterusnya. Tapi tadi sarannya pilih satu aja cukup. Gak usah banyak-banyak ya, karena menyatukan banyak kepentingan itu biasanya tidak sederhana. Nah, ini harus kita ukur lagi. Jadi ada dua pengukuran. Satu mengukur hasil desainnya, desain result, ya. Satu lagi mengukur impact. Kalau desain result ini kita pakai dalam satu kondisi tertentu, satu lingkungan tertentu. Kita evaluasi, misalnya kita evaluasi akurasinya. Benar nggak nih akurasinya? Sesuai needs yang kita harapkan gitu ya. Kalau sudah, wah udah tenang, kita tinggal menuliskan laporan atau membuat publikasi ya. Kita mendesain sesuatu bisa kita jelaskan proses desainnya, metodologinya ada, hasil desainnya ada, hasil evaluasi ya, dilihat dengan cara memenuhi requirement atau tidak gitu. Setelah itu uji di penggunaan ya dalam suatu lingkungan tertentu. Impact-nya bagaimana? Betul tidak meningkatkan akurasi dan sebagainya. Nah, ini ya impact. Wah, kalau sudah begitu udah cukup banyak amunisi dalam menulis publikasi kita. Satu lagi, publikasi selalu juga mencari tahu ini
hasil desain yang baik ini menghasilkan kontribusi ilmiah apa? Dalam bentuk new knowledge apa yang dihasilkan? Ya. Nah, ini jadi penting nih menjelaskan new knowledge. Banyak peneliti di bidang teknik yang terjebak pada ini saja. Ya, lupa bagian atasnya, new knowledge-nya. Padahal esensi penelitian adalah new knowledge. Nah, new knowledge ini bentuknya apa? Bentuk apa? New knowledge ini. Tentunya kalau ada kata-kata new, ya, kita seringkali langsung punya imajinasi. Wah, saya harus meng-create sesuatu yang benar-benar baru. Wah, itu bagus ya, benar-benar baru. Tapi juga tidak selalu. Yang terbaik itu harus benar-benar baru. Dan dunia penelitian tidak menuntut itu juga. Baru dalam pengertian ini sama sekali belum ada yang berpikir begini. Lalu kita berpikir dengan cara yang sama sekali berbeda dengan yang sudah ada. Ya, kalau begitu baik, terutama kalau hasilnya signifikan. Ya, jadi kemungkinan pertama new knowledge itu benar-benar baru, new. Kemungkinan kedua itu bentuknya itu modify atau improve dari yang sudah ada. Jadi kita bisa mengklaim yang baru itu bukan wah ini ide original, really brand new begitu ya, nggak harus begitu. Nah, bisa juga ini dari sesuatu yang sudah eksis, kita analisis, oh ternyata yang membuat akurasinya turun tuh di sini. Oh ternyata yang membuat lambat tuh di bagian ininya, ya. Nah, itu kita analisis. Apakah ada alternatif? Cara menyusun, ada alternatif diganti dengan blok tersebut, diganti dengan blok lain, dan sebagainya. Sehingga dengan modify atau improve itu kita bisa mendapatkan peningkatan performance ya yang measurable itu ya, measurable impact itu. Sehingga needs kita tercapai. Bisa juga merge ya. Misalnya ada pendekatan A, pendekatan B, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Lalu kita berpikir, ini kan sebetulnya bisa digabungkan. Ya, A dan B ini, lalu kita merge. Nah, ini contoh bentuk-bentuk new knowledge ini kalau dikategorikan bisa new, modify, improve ya, merge, tidak tertutup ada kemungkinan bentuk lain ya. Itulah yang kita tambahkan ke dalam sains. Dengan cara bagaimana? Publikasi ilmiah sehingga bisa di-search oleh yang lain. Kita sudah berkontribusi di sana. Ya. Nah, mari kita perhatikan gambar berikutnya. Saya tambahkan blok hijau 2. Jadi, blok pertama, blok besar yang bawah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang cara melakukannya itu semua dinyatakan dalam formal science tadi. Kalau kita kaitkan lagi dengan science. Ya. Bagaimana metode mengidentifikasikan needs. Bagaimana metodologi desain. Bagaimana menguji, evaluasi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari formal science. Ya. Sementara objek penelitian kita misalnya tentang security kah? Tentang natural language processing kah misalnya? Atau tentang social ya? Apapun ya, itu kita anggap sebagai applied science-nya atau ilmu-ilmu lainnya. Ya. Jadi paling tidak ada dua keilmuan besar yang akan dipakai. Satu tentang bidang penelitian yang kita pilih, kita harus mendalami sains tersebut, ya, dan kontribusi itu nanti di sains itunya. Satu lagi tentang sains tentang bantuan kita untuk melakukan penelitiannya. Itu kita sebut formal science, ya. Matematika yang kita pakai, statistik yang kita pakai,
ilmu modeling yang kita pakai, programming yang kita pakai untuk menguji dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya pemahamannya. Baik, kesalahan yang sering dilakukan oleh para peneliti di lingkungan penelitian teknik ya, yaitu proses desain tidak dibahas seringkali begitu. Kalau saya menguji, nah ini tidak jarang ini. Yang dilakukannya bagus, ya. Tapi ketika ditanya, wah ini dari mana kok tiba-tiba muncul gambar ini sebagai sebuah solusi? Nah, jawabannya hanya tersenyum saja. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, jadi jawabannya harus, oh ini Pak, prosesnya Bapak bisa lihat di halaman sekian sampai sekian. Nah, jadi proses desain tidak dibahas itu sebuah kesalahan. Tiba-tiba hasil desain muncul tanpa dapat dijelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Padahal yang namanya penelitian, kualitas penelitian itu adalah diantaranya dapat memperlihatkan ya bahwa yang kita hasilkan itu ada caranya, ada metodologinya yang kita pakai. Bahkan metodologi tersebut harus memungkinkan untuk diulang oleh peneliti lain. Jadi kalau ada yang meragukan, wah kayaknya nggak mungkin deh seperti itu. Lihat metodologi, lengkap metodologinya. Tapi masih yang membaca masih ragu nih. Betul tidak nih ya, metodologi itu bisa menghasilkan hasil seperti itu. Lalu dicoba, diikuti metodologinya. Ternyata sama hasilnya. Nah itu metodologi yang baik seperti itu. Artinya informasinya lengkap sehingga pembaca atau pihak lain dapat mengulang metodologi itu dengan hasil yang sama. Kalau metodologinya pas dibaca, wah ini data ini dapat dari mana ya? Lalu diapakan? Tidak jelas, tidak jelas, tidak jelas. Nah itu artinya metodologinya buruk gitu, tidak lengkap. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi kesalahan yang sering terjadi adalah kita tidak menjelaskan metodologinya. Atau metodologi dipandang sebagai teori. Seharusnya metodologi itu diterapkan dan dijelaskan bagaimana diterapkan step by step itu. Sehingga menghasilkan step by step proses, dengan kata lain secara tidak langsung kita memperlihatkan. Ini loh, yang saya hasilkan tuh tidak simsalabim. Tapi melalui tahapan yang detail dan saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Nah, metodologi ya, itu banyak, tapi intinya adalah semua metodologi desain atau design research, ya. Nah, ini kita akan bicarakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, satu pertemuan untuk setiap ini. Ada secara umumnya generiknya analisis desain. Saya sebut saja generic analysis design karena banyak sumber ya. Lalu ada yang disebut DRM, Design Research Methodology. Ada yang disebut DSRM, Design Science Research Methodology. Ada juga Engineering Research Methodology. Ada di luar ini yang lain lagi ya. Tapi esensinya adalah bahwa sebaiknya kita menganut satu metodologi yang proven untuk memudahkan memberikan kepercayaan kepada para pembaca dari hasil penelitian kita. Ya, design result itu bisa berupa sesuatu yang konkret. Ya, konkret sebut saja gedung, jembatan, atau sistem yang secara fisiknya bisa kita pakai, bisa kita uji, misalnya mobil, ya, laptop dan sebagainya. Bisa juga berupa sesuatu yang sifatnya konseptual. Jadi tidak masalah, design result itu berupa konsep. Nah, yang masalah itu adalah ketika itu berupa konsep, jangan sampai mendeskripsikannya minimalis. Sehingga sudah abstrak bentuknya konsep, nah, lalu kita kurang mendeskripsikannya. Maaf, saya sering kali menemukan situasi di mana saya harus menguji katakanlah S2 atau S3 gitu ya. Lalu judulnya pengembangan model
bla bla bla. Berarti yang dikembangkan sebuah model, ya. Ketika saya tanya, mana modelnya yang Anda klaim sebagai pengembangan model itu, mana hasil modelnya? Wah, bingung dia. Ya, kalau gitu nggak jelas dong. Ini ceritanya mengembangkan model, modelnya nggak ada gitu. Ya, ini contoh ya. Jadi nggak sadar model, arsitektur, whatever gitu ya. Apa? Itu harus clear apa yang dihasilkan. Sebuah model, ketika ditanya mana modelnya, bisa nunjuk. Ini Pak modelnya yang di halaman sekian, gambar sekian. Harusnya begitu. Lalu pertanyaan berikutnya yang akan muncul, bagaimana model itu dihasilkan? Nah, jawabannya sebetulnya metodologinya. Ya, oh ini nih metodologinya begini. Sehingga bisa diikuti, oh gitu ya. Nah, sehingga dapat dipahami kenapa model itu seperti itu. Karena mengikuti sebuah metodologi untuk mencari bentuk terbaiknya bagaimana. Ya, mungkin berupa model hasil akhir, ya, mungkin berupa arsitektur. Arsitektur tuh sederhananya lebih fokus pada aspek struktur atau susunannya. Jadi sebuah sistem bisa disusun dengan cara yang berbeda. Itu dikatakan arsitekturnya beda. Bisa berupa metode. Metode itu mengarah pada pengembangan sesuatu untuk sebagai panduan untuk melakukan sesuatu. Framework kurang lebih mirip metode tapi lebih high level, ya. Bisa berupa teori dan sebagainya. Nah, ini kira-kira desain result seperti itu, ya. Nah, ada catatan bahwa kita tidak harus selalu mengembangkan yang konkret, ya. Misalnya sekarang itu banyak bentuk akhir berupa software. Nah, kita harus hati-hati ini. Apa betul yang mau kita buat itu software? Karena dalam banyak situasi, sebetulnya kita bukan mau membuat software, tapi membuat sebuah konsep atau model baru yang implementasinya dalam bentuk software. Kalau membuat model baru implementasi dalam software, jangan sampai jadi tulisannya membuat software. Nanti jadi kacau. Arah pertanyaan juga jadi menguji pembuatan software. Ini pembuatan softwarenya benar atau tidak, baku atau tidak. Jadi kalau membuat model yang diwujudkan dalam bentuk software, ya please sejak awal tegaskan, saya membuat model. Cara membuat modelnya bagaimana, dan seterusnya sampai modelnya bisa ditunjukkan, ini loh modelnya. Ya, nah nanti biasanya katakanlah ini mau dibuktikan nih model saya baik, bagus, apanya. Untuk membuktikan itu, wah ini akan lebih mudah kalau saya buat sebuah prototip perangkat lunak software. Nah, itu harus ditegaskan. Ya, harus ditegaskan supaya jelas bahwa yang kita buat itu sebetulnya model. Software itu hanya alat uji, alat untuk membantu memudahkan pengujian, pembuktian bahwa model saya lebih baik daripada model-model yang ada di literatur, ya, kira-kira seperti itu. Ini harus clear ya semuanya. Baik, ini sebagai penutup saya punya dua contoh sederhana. Jadi saya memberikan anjuran, kecuali Anda punya cara lebih baik ya. Selama ini kalau diminta membuat proposal biasanya yang menulis pusing, yang membaca atau menilai juga pusing. Nah, sekarang niat saya ingin memudahkan. Anda menulisnya mudah juga, ya. Nanti yang memeriksa juga lebih mudah memahaminya. Jadi, saya kembali ke gambar tadi, ya, gambar yang saya buat. Saya anjurkan Anda jangan langsung menulis kalimat-kalimat panjang, lalu tiba-tiba dapat 15 halaman proposal dikumpulkan,
Lalu yang memberikan review terhadap proposal itu setengah mati juga bacanya, tidak jelas ini apa yang mau dibuat gitu ya. Nah, oleh karena itu saya anjurkan mari kita mulai coret-coret dengan gambar. Ya, menambahkan keterangan-keterangan di dalam gambar tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi saya berikan ini ya tulisan-tulisan di yang saya stabilo biru muda ini ya. Dari mana kita mulai? Kita mulai selalu dari needs. Apa yang mau kita selesaikan? Tantangan apa sebetulnya yang memicu kita, memotivasi kita melakukan penelitian? Sebetulnya dari needs ini kita belum tahu mau membuat apa. Tapi ada needs, kebutuhan apa yang ingin kita selesaikan. Ya, jadi misalnya saja perlu teknik deteksi malware yang lebih akurat. Nah, jadi needs-nya itu. Jadi anggap bahwa sekarang itu ada teknik deteksi malware, tapi akurasinya kurang memenuhi harapan kita. Ya, kurang memenuhi harapan. Jadi itu problemnya. Sama sekali belum terlihat kan? Solusinya bagaimana? Ya, jadi ini needs-nya. Sebaiknya ukurannya jelas. Oh, ini akurasi, ini ukurannya. Ya, jadi jangan tiba-tiba nanti, wah, deteksi malware saya lebih cepat. Wah, sebentar, kita tuh fokusnya ke akurasinya, bukan masalah lebih cepat. Nah, jadi ini yang harus kita tegaskan ya, needs, kemudian kebutuhan apa, solusi belum terlihat, tapi ada sesuatu yang jadi tolok ukur kita apa. Ya, dari sana lanjut ke sisi kanannya ide atau solution description. Solusi dasarnya itu apa? Jangan mikir detail dulu. Biarkan nanti di kotak desain itu dilakukannya. Ya. Nah, di antaranya ini biasanya kita kawinkan dengan existing solution, existing knowledge, existing science ya, kumpulan knowledge yang dalam science. Jadi ini silahkan baca ya, berbagai teknik deteksi malware terbaik yang sudah ada dengan pencapaian akurasinya. Oh, sekarang itu ada 5 kategori deteksi malware. Teknik A, wah, ininya akurasinya hanya 70%. Teknik B, 72%. Teknik C, wah ini keren nih misalnya, 92%. Teknik D, 85%. Teknik E atau cara E, pendekatan E, wah itu 80%. Jadi yang terbaik tadi yang C, 92%. Gitu ya. Nah, ini untuk apa pentingnya? Untuk mengetahui bahwa solusi itu sudah ada, performance terbaik berapa. Jadi kalau kita ingin meningkatkan akurasi, tentunya sudah punya patokan nih. Oh, teknik C dengan akurasi 92%. Kalau kita ingin lebih baik, berarti harus di atas 92%. Tekniknya jangan persis C seperti itu, karena nanti jadi seolah-olah nyontek ya. Nah, tentunya harus sesuatu yang berbeda. Dari sini kita rumuskan pemikiran kita apa. Ya, apakah C-nya kita modifikasi, atau kita memikirkan sesuatu yang benar-benar baru, atau C digabungkan dengan A dan seterusnya. Atau ditambahkan proses tambahan, misalnya saja kita putuskan ini nih, penambahan pre-processing. Jadi sebelum diproses kita lewatkan pada satu proses lain pre-processing, baru diproses. Nah, dengan argumentasi begini, nah, logika kita ini akan menambah akurasi. Lalu masuk proses desain. Proses desain mengacu pada suatu metodologi desain. Ya, tadi kan sudah diperkenalkan di halaman sebelumnya ya. Nah, setelah diperlihatkan itu proses desainnya itu bagaimana. Detil, harus detil supaya sedetil apa pokoknya orang bisa mengikuti dan kesannya tidak simsalabim, tiba-tiba keluar hasil di akhir gitu.
Ya, harus step by step-nya kelihatan. Jadi di sini apa yang dihasilkan? Solusi teknik deteksi malware yang lebih akurat dari teknik yang sudah ada. Begitu, ya. Nah, ini kemudian kalau ini sudah tercapai, berarti new knowledge-nya adalah teknik baru di sini. Jadi, kalau dalam case seperti ini, nah ini ternyata ini bisa mirip ya antara ini dengan ini. Mudah dijawab semuanya. Apa yang dihasilkan? Ini. Sebuah solusi baru. Apa bedanya? Kita bandingkan dengan yang sudah ada. Lalu apa yang jadi kontribusi? Ya teknik deteksi itu caranya gitu ya, esensinya. Kalau solusi ya barangnya lah yang tinggal pakai. Tapi barang itu sebetulnya solusi itu menggunakan teknik baru yang kita usulkan. Ya, jadi yang new knowledge-nya itu teknik baru. Ini misalnya saja setelah dipikir-pikir, oh ini kategorinya modify atau improve. Jadi C itu saya modifikasi bagian mananya supaya jadi C ekstra lah gitu. Ya, nah ini sudah selesai aman semua. Nah, satu lagi adalah measurable impact. Pengukuran akurasi dibandingkan dengan hasil yang sudah ada. Sehingga kita bisa katakan, saya sudah menjawab akurasi yang diinginkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini saya kira ya tinggal ganti aja yang biru-biru stabilo ini dengan sesuatu yang kita pikirkan. Ini lumayan, nggak terlalu repot, hanya buat satu halaman dan gambarnya dasarnya sudah ada, tapi lumayanlah logika untuk mengunci apa sih sebetulnya masalahnya, apa yang mau dibuat, metodologinya apa, ngukurnya bagaimana, clear semua di gambar ini. Ya, satu lagi. Nah, ini satu lagi. Ini adalah contohnya. Nah, saya ambil dari disertasi saya dulu ya. Nah, sekian lama yang lalu, sudah cukup lama. Jadi saya itu dulu saya dulu menekuni teknologi bahasa ya. Penerapan teknologi diterapkan untuk bahasa alami, bahasa manusia. Jadi ini sebetulnya gambaran representasi ide permasalahan saya dulu ketika saya menulis disertasi S3 saya. Jadi needs-nya apa? Pengembangan model pembangkitan kurva intonasi untuk bahasa Indonesia dengan tingkat kealamian dan kejelasan interpretasi yang tinggi. Bahkan saya sebut aja di sini lebih dari 90% misalnya seperti itu, ya. Jadi jelas yang mau dibuat apa? Model. Saya ingin membuat sebuah model yang dapat membangkitkan kurva intonasi. Karena untuk mengucapkan si komputer itu butuh kurvanya bagaimana? Kapan naik, kapan turun. Nah, itu. Kurvanya harus ada. Ya. Nah, itu ukurannya tuh ada dua. Satu, enak didengar tidak ya? Kok intonasinya aneh sih kayak mesin nih naik turunnya gitu ya. Atau wah ini sudah seperti manusia gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu idenya bagaimana? Tentunya idenya kita selalu harus ini. Dari yang sudah ada bagaimana? Sehingga nanti kita kepikir idenya bagaimana. Nah, jadi literasi saya telusuri dulu. Ini tersedia mode pembangkitan intonasi bahasa lain. Jadi kalau untuk bahasa lain sudah ada. Tidak ada mode pembangkitan intonasi bahasa Indonesia. Oh, belum ada ini. Lalu ada mode intonasi, tapi bukan mode pembangkitan. Ya, mode analisis untuk bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan situasi ini, lalu idenya adalah penggabungan mode pembangkitan bahasa lain dan mode intonasi bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia bukan mode pembangkitan. Ya. Nah, ini belum tahu sosoknya seperti apa, tapi ingin membuat model seperti ini. Bagaimana cara menghasilkan model? Nah, itu mengacu pada literatur. Lalu kita kontekstualkan ke persoalan kita. Lakukanlah kita desain di sini. Ya, sampai akhirnya keluarlah model yang diinginkan, model sebagai hasil desain.
mode pembangkitan kurva intonasi bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini sebagai desain result hasil ininya juga sekaligus sebagai new knowledge-nya. New knowledge-nya. Ini kalau dikategorikan ini new karena untuk bahasa Indonesia belum ada. Cara mendapatkannya bagaimana? Merge dari beberapa knowledge yang ada kita gabungkan, gitu ya. Nah, kemudian ini kita evaluasi dulu pengujian requirement. Apakah ada komponen ini, ada fungsi ini, dan seterusnya. Oh, desainnya sudah memenuhi semua kriteria desain atau requirement-nya. Tapi belum teruji kualitasnya bagaimana kalau desain ini dipakai. Ya, kalau desain ini dipakai. Nah, disinilah measurable impact. Ya. Jadi, caranya dengan ya pada saat itu ya, dengan cara mengumpulkan sekian banyak responden, kemudian diperdengarkan nih. Ini suara original, ini suara yang dibangkitkan oleh komputer. Lalu diminta penilaiannya. Ada aspek-aspeknya apa? Nah, dari sana dapat disimpulkan. Apakah needs-nya tercapai tidak? Ya, sesuatu yang dideklar dalam needs itu tercapai atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi saya minta Anda semua coba rumuskan. Lebih dari satu boleh. Tapi kalau mantap satu aja nggak apa-apa. Tapi kira-kira buatlah ini. Item-item yang di stabilo biru ini dalam gambar yang ini ya. Sehingga kita punya rumusan nih. Kandidat dari penelitian kita ini seperti apa. Ya. Baik, saya kira itu saja ya untuk pertemuan kita pagi, siang, malam ini gitu. Tolong kerjakan tugasnya. Bukan semata-mata saya ngasih tugas, tapi ini akan membantu Anda memaksa ya, mencoba sejak awal merumuskan apa yang ingin diteliti dan saya berusaha memberikan cara mudah dengan cara saya supaya efektif ya, efektif efisien dalam mencoba merumuskan penelitiannya. Ya, saya kira itu saja. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.